Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung teman-teman yang sudah standby di Instagram RSUD Dr. Muardi, Facebook RSUD Dr. Muardi. Pada kesempatan kali ini dalam rangka menyambut Hari Kanker Sedunia, terutama kanker anak ya Dr. Iza Iya, ya. benar. Kali ini acara Muardi Asah Asuh Asih, anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Pada kesempatan kali ini tema kita yaitu Better Survival is Achievable. Kita sudah kedatangan narasumber dari pakarnya Dr. Riza, spesialis anak konsultan, kemudian ada Syafa dan ada Raka dari komunitas Childhood Cancer Care, dan juga dari Safa ini adalah seorang penyintas atau survival dari tumor padat atau kanker tulang ya. Safa. Benar. Ya. Nah, yang pertama nih Dokter Riza. Iya. Sebenarnya hari kanker ini anak dan pada umumnya apakah berbeda, Dok? Iya, Dokter Sandi. Terima kasih Dokter Sandi. Sebelumnya kita telah diundang, jadi saya bawa pasukan ini ya. Jadi di sini kita memperingati, dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak Sedunia yang jatuh pada tanggal 15 Februari. Sedangkan untuk hari kankernya secara umum itu ada sendiri tanggal 4 Februari yang kita peringati. Berarti memang dari sananya hari kanker anak dan hari kanker pada umumnya memang sedikit ada perbedaan. Beda, ya. Dan tentunya semangatnya tidak boleh berbeda ya, Dok? Beda, tetap terutama sama. menghadapinya. Iya. Nah, Dokter Riza, tentunya teman-teman di Facebook, di Instagram itu kan pengen gimana sih, Dok? Kanker itu apa sih, Dok? Apa bedanya kanker dan tumor? Orang kadang-kadang nyebut tumor, kadang-kadang nyebut itu kanker gitu. Bedanya sendiri secara umum apa ya, Dok ya? Iya. Baik, jadi untuk perbedaannya sendiri antara kanker dan tumor itu mungkin hampir sama ya. Jadi biasanya itu terjadi oleh karena perubahan dari sel yang normal ke sel abnormal. Jadi yang sebetulnya ada di tubuh kita masing-masing itu sel normal yang disebut proto-onkogen itu bisa bermutasi ya, oleh karena sesuatu hal ya, bisa mutasi, bisa yang lain-lain ya, itu menjadi sel ganas atau keganasan atau sel kanker. Baik, Ya. Dok. Berarti kalau ada orang awam tanya nih, apakah itu keturunan? Ya, jadi ada beberapa mitos ya, Dokter Sandi ya, yang harus kita luruskan ya. Jadi ada beberapa topik yang dulu Hari Kanker Anak yang kemarin itu topiknya kita meluruskan berbagai isu yang tidak benar. Misalnya apakah penyakit kanker ini keturunan ya? Itu tidak ya, terus tidak. Kemudian kanker itu apakah tidak bisa disembuhkan ya? Ternyata bisa disembuhkan. Nah, itu ada beberapa isu yang di masyarakat ya yang harus kita luruskan. Makanya itu saya bawa pasukan-pasukan ini. Baik. Ya. Terkait dengan tadi, Dok, kanker itu ternyata bisa nyun sewu mungkin dikontrol, disembuhkan. Iya. Kalau pengalaman dari Mbak Safa sendiri nih, kalau boleh tahu Mbak Safa ini terakhir terdiagnosis dengan kanker apa ya, Mbak ya? Osteosarkoma. Nah, sedikit review, kalau boleh tahu perkenalkan diri dulu Mbak Safa. Mbak Safa ini umur berapa? Sekarang sedang sekolah di mana? Perkenalkan, nama saya Safa Prita Kinanti, umur saya 14 tahun. Sekarang ini di saat pandemi saya sedang sekolah di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Dan ternyata semangatnya Safa sekolah ini tetap hebat ya. Dan apakah memang dari pertama kali nih Mbak Safa itu tahu nih ya, kok ada yang aneh nih? Keluhannya tuh apa? Waktu pertama saya mau periksa kanker ini, kakinya itu suka pegel, terus nggak bisa ditekuk. Di bagian lutut juga ada benjolan gitu. Dan dari itu langsung Periksa ke rumah sakit. Terus ketahuan didiagnosa. Nah, Dokter Riza, terkait dengan keluhan-keluhan yang umumnya terjadi, seperti kita ketahui bahwa kanker ini ada yang padat, ada juga kanker yang menyerang mungkin darah atau kelenjar getah bening segala macam. Apakah ada spesifik, Dok, gejalanya? Iya, ada, Dokter Sandi. Jadi kita ketahui bahwa tumor atau kanker ada dua macam ya, kanker solid
ya, dan kanker cair ya. Kanker cair itu misalnya leukemia atau kanker darah ya. Kemudian kanker solid itu seperti kanker tumor padat ya, seperti Kak Safa ya, tumor tulang. Jadi biasanya kita bedakan kalau dia gejala klinisnya, biasanya kalau kanker cair itu ya seperti pucat ya, jadi gejalanya anemia. Terlihat berarti ya dok? Wah, pucat ya itu. Kemudian adanya perdarahan dan ada demam. Biasanya kalau tumor solid atau tumor padat ini biasanya disertai oleh pertama kali benjolan. Tapi sayangnya nih Dr. Sandi, biasanya pasien-pasien datang ke rumah sakit Muardi itu sudah terlambat. Ya, jadi sudah gejalanya sudah parah. Nah, itu kita perlu membuat sosialisasi ke masyarakat tentang perlunya deteksi dini pada kanker. Nah, makanya kita perlu untuk suatu komunitas. Baik, Dokter Iza menyebut komunitas dan tidak asing juga mungkin di mata komunitas penyintas kanker atau childhood cancer care itu ada yang namanya ketua nih. Boleh perkenalkan dulu nih sang ketua dari Trisi, legendaris dari zaman RSUD. Ketua RT, ketua RT. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Raka. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai ketua dari komunitas Childhood Cancer Care. Presiden Trisi. Selamanya, seumur hidup. Nah, Mas Raka, Dokter Iza nyebut-nyebut bahwa ternyata ada peran komunitas ya dok ya? Iya. Ada peran, apakah komunitas ini semuanya terdiri dari penyintas atau ada juga support-support selain hanya sebagai, tentunya ini tidak hanya cerita gitu ya. Langkah-langkah apa nih Mas yang udah bener-bener, saya sih melihat secara langsung bahwa Trisi ini terjun langsung, bahwa Trisi ini bener-bener istilahnya total football kalau Dokter Iza bilang. Boleh cerita sedikit Mas Raka? Ya, terima kasih Dokter Sandi. Sebelumnya saya mau cerita dulu, Trisi itu terbentuk tahun 2013 di sini juga di Rumah Sakit Dr. Muardi. Kebetulan kita kan punya istilahnya kayak base camp kayak gitu. Kita ada base campnya di Melati 2 di ruang bermain Maya Ananta. Kemudian untuk kegiatan dari kami sendiri, kami ada 2 divisi, yaitu daily activity sama community relation. Untuk daily activity sendiri, kita lebih ke pendampingan terhadap adik-adik yang ada di rumah sakit. Jadi kita kayak bikin kelas buat mereka, biar mereka di rumah sakit itu merasa seperti ada di rumah, seperti itu. Kemudian untuk community relation sendiri, kita lebih ke sosialisasi ke masyarakat tentang kanker anak itu seperti apa, gejalanya seperti apa, kayak gitu. Baik. Terkait juga tadi ternyata ya bahwa menangani kanker ini mungkin tidak sendirian ya dok ya. Nah, terkait ya. Oh ini ada peran komunitas. Iya. Selain komunitas Dokter Iza, apakah peran serta divisi lain? Iya. Mungkin apakah yang harus biasanya Dokter Iza misalnya menangani pasien kanker, tentunya Dokter Iza kan nggak berdiri sendiri dok. Iya. Apa saja biasanya dok yang bisa mensupport? Iya. Jadi seperti penyakit-penyakit kronis yang lain Dr. Sandi ya, kanker juga membutuhkan suatu kerjasama dari multidisiplin yang lain, multidisiplin lain ya. Jadi mungkin Dr. Sandi juga nih divisi nutrisi, jadi kan sangat penting nih kita ya nanti mungkin bisa memberikan sedikit tips bagaimana survivor atau teman-teman kita yang masih adik-adik masih kemoterapi, nutrisinya bagaimana sih yang seimbang, kemudian mungkin tumbuh kembang ya, kapan-kapan nanti kita undang divisi tumbuh kembang per hari ya. Jadi bagaimana nanti setelah selesai survivor dia menghadapi mungkin pekerjaan. Jadi ini Raka sudah kerja nih, Raka ini juga survivor. Oh iya. Ternyata Mas Raka ini teman-teman adalah seorang survivor juga. Kalau boleh tahu Mas Raka nih mantan penyintas apa nih? Saya dulu kanker darah dokter. Oke, jadi lengkap nih. Ada nanti kita cerita sedikit tentang juga kanker yang terjadi tadi Dokter Iza bilang pada darah ya dok ya. Mbak Safa ini pada tumor tulang atau padat, sedangkan Mas Raka ini pada kanker darah. Oke, kita sapa dulu Sobat Muardi yang ada di Instagram dari Weni Setiorini, Nuraini 1518, New Normal Gift, Rasti Ditya, Hipertensi Paru, Heraurus. Terima kasih sudah bergabung. Nah, ada lagi? Coba di scroll. Nah, ada Latifah, ada Wuryanma, ada Putri, kemudian ada Wintodi, Bunda Dewi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung.
Nah, Dokter Riza, saya mau tanya lagi nih dok. Tadi Dokter Riza bilang juga bahwa tumor, kanker, ini kan ada tandanya ya Mbak Safa ya. Kalau di Mbak Safa sendiri dok, ini kita ngomong contoh. Apakah sudah pasti harus kemoterapi? Nanti kita sedikit ngomong Mbak soal pengalamannya dok ya. Iya. Apakah hanya pilihannya di mata orang ini pastikan kanker kemoterapi? Iya. Kanker, Iya. misalnya kemoterapi itu menakutkan. Iya. Kalau dari sisi Iya. ilmiah nih dok. Iya. Jadi dari sisi medis ya, Iya, ya dari betul. sisi medis nanti ada beberapa modalitas untuk tata laksana kanker. Bisa kemoterapi, bisa bedah, kemudian bisa radioterapi. Nah, mungkin ada yang lain yang banyak ya. Nah, sekarang sudah berkembang ya. Nah, sekarang kita dalam tata laksana ini kita kombinasi. Kombinasi biasanya awalnya kemoterapi untuk mengecilkan tumor dulu. Ini seperti Kak Safa, tumor solid ya. Kita kecilkan tumor dulu, baru diadakan tindakan bedah. Nah, seperti itu. Dan tentunya itu kerjasama tim multidisiplin lain ya dok Iya, ya? pasti. Baik. Iya. Mbak Kita Safa. tidak bisa berdiri sendiri lah ya. Itu berarti pertama adalah datangnya nih ke dokter anak dulu atau ke dokter bedah dulu pada saat awal keluhan. Awal keluhan itu ke dokter anak dulu. Kemudian Ya dokter anak ngomongin soal kemo, terus setelah kemo itu ke dokter bedah. baik. Kalau boleh tahu tahun berapa? Tahun 2020 kemarin. Berarti pas mulai COVID, pas mulai terdiagnosis. Iya. Nah, kemudian pasti Mbak Safa ini kan tentunya seorang remaja ya, dok. Iya. Yang remaja seumuran Mbak Safa ini sudah mulai melek tentunya, dok. Iya, Aku pasti. di kemo. Iya. Dia mungkin setiap hari berhadapan dengan media sosial, berhadapan dengan gadget yang bisa tinggal ketik kemo tuh diapain aja ya, Iya. gitu ya. Gimana Mbak Safa terkait ya pada saat itu kan Mbak Safa sudah remaja muda ya dok ya, sudah Iya. remaja gitu kan. Begitu dengar tentunya dokter Riza pasti ngomong sama orang tua. Gimana pengalamannya Mbak Safa? Satu, melawan diri sendiri, ketakutan diri sendiri, dan dua, tentunya Mbak Safa ini seorang yang harus menenangkan juga orang tua. Gimana Mbak Safa, boleh cerita nggak? Ya, jadi waktu awal kemo dikasih tahu sama dokter Riza ini kan tentang keluhannya, terus efek dari kemonya itu sempet takut, cuma Safa beraniin diri biar bisa sembuh dari osteosarkom ini. Nah, setelah Safa menjalani kemo, Safa kan ngerasa ya efeknya mual, terus sampai Safa juga dulu sariawan ya, karena nggak mau makan. Nah, efek dari kemo itu kan juga ada nggak mau makan. Jadi Safa saranin buat yang kemo itu tetap makan walaupun ya nggak enak, karena kalau nggak makan itu lebih sakit rasanya. Betul. Nggak akan nanti bilang tersandi. jagonya biar bisa bermakan. Baik. Dan ternyata banyak yang harus dilawan tadi ya, Iya. Mbak Safa. Nah, masyarakat, tentunya masyarakat ini sebagai perwakilan dari Trisi nih, tahu ada seorang yang terdiagnosis. Anggaplah, oh dapat info. Tentunya ini kan kita komunikasi tim nih. Iya. Dapat info dari Dokter Riza bahwa ternyata ada satu penderita kanker atau keganasan yang baru nih masyarakat. Apa langkahnya Trisi terkait komunitas? Ya, jadi kan di Trisi itu ada yang daily activity itu tentang pendampingan untuk mereka. Untuk pendampingan sendiri biasanya kalau ada pasien baru kayak gitu kita kan punya kayak channel juga buat survivor lain. Nah biasanya kalau ada terdiagnosa kita cari survivor itu buat memberikan motivasi kepada pasien-pasien baru kayak gitu. Kemudian selain itu kan kita juga mendampingi di Maya Ananta, itu kita bikin kegiatan-kegiatan biar mereka tuh juga nggak bosen kayak gitu. Apalagi kan kalau di kanker anak sendiri usianya masih kebanyakan di bawah 10 tahun. Mereka kan aktif-aktifnya buat belajar kayak gitu, makanya kita ngadain kegiatan di situ setiap hari. Baik, ternyata peran komunitas ini ya sangat ini ya membantu sekali ya masyarakat, terutama dalam berbagi pengalaman. Iya. Karena masyarakat sendiri memang sudah pernah mengalami ya. Kita sapa lagi Sobat Mordiwa yang ada di Instagram, ada Klinik Harapan Sehat, Hairani Lina, Zain Muslimah, dan Bagus Pratama. Ya,
Terima kasih RSUD Dr. Muardi, Dr. Riza, Dr. Rian, Dr. Prima, tim dokter dan perawat yang telah merawat Safa Quinta Kinanti. Wah, terima kasih semuanya nih. Bagus Nah, Pratama. bagus Cowok nih ya. nih, kayaknya ini. Ini siapa nih Bagus Pratama? Pacar. Kalau boleh tahu. Boyfriend. Papa. Oh, ayahnya dari Mbak Safa. Ya. Nah, Dr. Riza. Tentunya di saat pertama kali kan Mbak Safa berkunjung ke Poli ya, Iya. Dok, ya? Dr. Riza tentunya akan menghadapi penyampaian berita buruk. Iya, Iya, Dok. benar ya. Dr. Riza pasti menghadapi Mbak Safa lab ini, pemeriksaan radiologis Iya. ini dan modalitas yang lain, Dok. Nih. Bagaimana, Dok, kalau pengalaman Dr. Riza nih, terutama orang tua itu kan wataknya macam-macam, Dok. Iya. Ada yang mungkin kuat, Iya. ada yang kayak Mbak Safa, Iya. mungkin orang tuanya awalnya nggak kuat. Iya, Ya, Dok, ya. Iya, Gimana benar. terkait penyampaian berita buruk, Dok? Kalau teman-teman Muardi boleh tahu. Iya. Ya, terima kasih Dok Santi. Jadi untuk penyampaian berita buruk, terutama yang sebesar Kak Safa Iya. yang sudah remaja, ini perlu khusus triknya. Jadi waktu pertama kali datang, pasti itu ada fase-fasenya. Pertama pasti fase menolak. Mesti mungkin orang tuanya dulu, Kak Safa, kan aku nggak punya keturunan, ini nggak punya keturunan, kanker, kenapa anakku kanker, seperti itu ya. Jadi fase penolakan. Nah, pertama kali kita berikan edukasi dulu, tapi jangan terlalu fokus ya. Nah, jadi terlalu fokus, kita biarkan orang tua untuk berpikir. Biasanya ini juga memakan waktu, kalau saya makan waktu ya. Tapi kalau waktu lama, saya kerahkan seperti relawan, volunteer, seperti masyarakat. Jadi biasanya kan seusia Kak Safa ini kalau edukasi kan, oh, siapa sih kamu gitu, Iya. maksudnya kok ngasih kamu aja nggak sakit ya kan, jadi nggak ngerti. Jadi kita harus memberikan pendampingan pada wakil yang orang yang mengerti, orang yang pernah merasakan. Nah, itu yang paling penting seperti itu. Baik, Dr. Riza. Kalau terkait, pastikan setelah terdiagnosis, ya pilihannya tadi terbanyak kemo ya, Dok. Iya. Teman-teman mungkin yang nonton ada yang mungkin sedang bertanya, Dok, aku nggak mau kemo. Iya. Gimana, Dok? Menghadapi, pasti kan? Iya, pasti. Saya nggak mau Pasti. kemo, Dok. Pasti, iya. Apalagi setelah kita beritahu efek samping Iya. kemo kan banyak, ini pasti Ah. pasti banyak. Jadi, Terkait pertanyaan itu gimana nih, Dok? ya, jadi nanti kita pertama kali kita biarkan orang tua atau mungkin kalau sudah sebesar Kak Safa untuk berpikir dulu, ya berpikir dulu. Kemudian nanti kita juga kerahkan seperti Raka dan teman-temannya. Kemudian nanti kita berikan suatu literatur atau maksudnya Testimoni. pengetahuan ya yang benar-benar oh ini ternyata tapi banyak juga itu fase penolakan, bahkan mungkin banyak yang ke herbal ya sekarang, Nah, ke alternatif betul. gitu ya, sekarang kan banyak. Nah kita makanya kita nggak bisa berdiri sendiri. Jadi dulu kan dokter itu kan sebagai center oriented, dokter tuh wah pokoknya apa namanya pasrah, pokoknya pasien kan saya pasrah aja ke dokter. Sekarang nggak bisa. Jadi dokter sekarang sudah perannya harus di luar, memberikan peran-peran yang lain seperti di masyarakat, komunitas ya, kemudian psikolog juga perlu ya, banyak sekali kan. Jadi dulu kita sekarang sudah hidup di zaman yang berbeda Dok Sandi ya, jadi banyak sekali mungkin internet sebagainya, Ya. Instagram. Berarti untuk teman-teman, untuk orang tua penonton yang memang sedang mengalami baru didiagnosis kanker pada anaknya gitu ya, tentunya harus mendengarkan macam-macam masukan. Iya. Yang tentunya kita harus pilih-pilih Iya. mana masukan yang baik Iya. dan mana masukan yang benar. Iya. Mbak Safa, pertama pasti Dokter Riza tadi bilang ya istilahnya berontak lah ya, nggak terima kok aku bisa kena kanker, kayaknya aku sehat-sehat aja. Boleh share pengalaman nggak? Apa sih yang Mbak rasakan? Berontaknya tuh gimana sih? Dan gimana juga proses menerimanya? Jadi waktu awal Safa tahu Safa didiagnosis osteosarkom ini, sempat gimana ya, kayak takut, terus sedih pasti kan ya. Cuma lama kelamaan Safa berusaha damai sama keadaan,
nggak parah-parah juga sih sebenarnya ngerasain gitu. Hebat ya. Tentunya stres manajemen ya dok ya, sepertinya Iya, Mbak hebat. Saka ini pinter stres manajemennya. Iya. Mas Raka, kan pasti dia berontak nih. Iya. Mas Raka masuk tadi kan, sebagai cerita adalah masuk sebagai tim nih ya. Apa yang Mas Raka bisa peroleh, terutama di masa-masa awal penolakan tadi Mas Raka? Jadi biasanya kalau pas awal-awal gitu lebih saya sih dokter yang maju. Jadi kayak saya lebih sharing kayak pengalaman saya dulu kemo seperti apa kayak gitu ya. Semua kayak kita kembalikan lagi ke orang tua mau milih yang mana. Cuma kalau dari saya biasanya nyaranin untuk kemoterapi. Karena kan selama ini juga udah banyak banget yang survive karena kemoterapi. Tapi orang-orang tuh masih awam di luaran tuh kayak cuma ngelihat di internet kayak gitu tuh. Entah itu dari mana kayak cuma menakutkan gitu loh. Nah itu kita yang harus merubah pola pikir mereka biar mereka tuh lebih positif kayak gitu. Baik, nah tadi Mas Raka bilang ya bahwa di luaran sana tuh ternyata juga penolakan itu banyak ya Mas Raka ya. Ya. Langkah apa nih teman-teman Trisi majunya nih melawan ya entah hoax, entah berita itu benar apa enggak gitu ya. Nah kita biasanya kayak kita mendekatin dulu nih ke pasien, terus kayak kita ngajak ngobrol, kita sharing. Jadi kita lebih kayak menjadi teman sih buat mereka. Jadi bukan kita orang luar yang masuk, tapi kita nganggap mereka tuh teman. Jadi teman kita, adik kita, jadi kita semua tuh keluarga kayak gitu. Jadi biar kedekatannya tuh lebih dapet. Kalau boleh tahu, udah berapa penyintas yang berhasil sembuh? Kalau sekarang dari Muardi sendiri ada 50-an anak. Oke, ternyata bagus ya Dok Riza ya, Iya. sampai 50 anak dalam kurun waktu mungkin hampir 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun ya Dok ya. Iya. Iya. Jadi Trisi ini masuk dari zaman saya dari Mahasiswa ya. mahasiswa Ya, mahasiswa ya. program pendidikan. Sempat ikut kegiatan ya maksudnya Iya, ya. Dok. Jadi pertama kali tumbuh Iya. itu Pasti pada kan zaman saya pendidikan. Nah ya pengalaman saya juga dulu pernah menjadi bagian ya Dok, maksudnya Iya. Dokter Riza dulu mengajak tim residen juga Iya. kerjasama Iya. itu ya saya rasakan nyata sampai pada saat sebelum pandemi beberapa public figure tuh bisa didatangkan menghibur teman-teman penyintas kanker, teman-teman yang sedang di kemoterapi. Kalau teman-teman bisa tahu juga Tulus pernah diundang ya, Iya. Mas Raka ya, Iya, pernah datang nyanyi di Maya Ananta, Iya. itu salah satu public figurnya. Dan Dokter Riza di sini perannya amat sangat besar ya. Dokter Riza, keluarga, organisasi tadi ya. Jangan lupa Rumah Sakit Muardi. Ya. Wah, itu Jangan lupa memberikan ya. peran Rumah Sakit Karena- Muardi dalam di balik Iya, semua ini iya, Dok, ya. karena semuanya ada kan kita multidisiplin seperti gizi ada kita diberi ruangan ya, ini kantor tuh ruang bermain Maya Ananta ya, Betul, yang betul. legend ya itu Maya Dan Ananta semoga bisa mendukung Hospital Witapul. ya itu Ya, ya. Muardi ini kan punya suatu program di mana kita dindingnya mencoba Nah, jadi nggak hanya bisa, anak betul Dok, ya. bisa bergabung gitu semuanya. gitu. Nah, Dokter Riza, ngomong kemoterapi, apa aja sih Dok ngomong sekarang jeleknya, nanti kita Iya. ngomong baiknya. Oke. Jeleknya apa Dok Ya, kemoterapi? jadi kemoterapi itu kan memberikan obat-obatan ya, namanya sitotoksik yang jelas itu nggak hanya ditujukan pada sel kanker, tapi juga bisa mengenai sel yang sehat. Nah, jadi nggak bisa milih tuh sel kemoterapi, obat kemoterapi nggak bisa milih. Jadi selain sel kanker nanti yang bisa direm ya, bisa dihambat, tapi juga bisa merugikan. Jadi sel yang sehat juga bisa terkena. Jadi bisa rambutnya rontok. Kak siapa dulu rontok rambutnya? Iya, Oh, rontok, terus bisa sariawan, diare sebagainya. Nah, itu yang harus kita jelaskan awal ke pasien biar pasien bisa mengerti dulu gitu. Baik. Ini ada pertanyaan dari Zakir, dari @Zakir. Izin bertanya, menurut pengalaman Mas Raka, bagaimana tips menjalani kemoterapi supaya nyaman dan lancar? Nyaman loh. Nyaman nih Mas Raka. Ya, yang pasti yang harus kita jalani, kita harus semangat ya. Maksudnya menjalani semuanya tuh harus ikhlas dan percaya. Karena kita percaya sama medis, ya udah kita jalanin medis kayak gitu. Jangan sampai ada yang lain yang masuk ke kita. Jadi kalaupun kita nggak boleh lihat orang lain juga, maksudnya
kita sama orang lain itu kan berbeda. Mungkin saja kayak efek-efek samping kemoterapi kayak gitu kan, ada yang mual, muntah, tapi di kita kan belum tentu juga mengalaminya kayak gitu. Kalau pengalaman Mas Raka sendiri terkait pertanyaan dari Mas Zakir nih ya, dulu waktu pertama kali didiagnosis tahun berapa Mas Raka? 2010 Di Muardi? di Muardi juga. Keluhannya? Pucat, pendarahan, lemas, udah lengkap lah itu. Pada saat umur berapa Mas Raka? Itu 15 tahun. Berarti kurang lebih ya, Ya, di ya, umur remaja remaja. juga ya? Apa? Penolakannya dulu kan mungkin informasi nggak segampang sekarang. Ya. Handphone belum bisa browsing-browsing. Di tengah keterbatasan dulu masyarakat tuh apa pemberontakannya kalau boleh tahu? Dulu sih karena waktu awal diagnosa itu dari keluarga masih menyembunyikan. Jadi selama beberapa kali kemo tuh nggak tahu apa itu sakitnya apa kayak gitu. Cuma terus habis itu karena sering di ruangan, terus sering dengar kata-kata kayak kanker darah, ALL kayak gitu kan, terus akhirnya kayak cari di internet kayak gitu. Nah cuma dulu itu salahnya saya ngaksesnya di yang nggak bener. Jadi kayak kanker adalah suatu penyakit yang mematikan kayak gitu. Nah nggak tahu tuh sumbernya dari mana. Kak di situ sempet down juga. Kemudian dari keluarga sih, peran penting dari keluarga juga. Jadi kayak selalu ngasih support, semangat kayak gitu yang akhirnya bisa tumbuh lagi. Dan kalau teman-teman tahu bahwa masyarakat ini ALL ya, leukemia ya, Iya. kanker darah putih ya. Iya. Nah Dokter Iza, Ya. kalau misalnya kanker nih dok ya, Ya. tadi kita ngomong efek buruk kemoterapi, Ya. kita maju lagi nih, apa sih baiknya? Oh ya, oke. Jadi tentunya kemoterapi akan menekan sel tumor ya atau sel kanker ya. Ya, jadi seperti Raka ini ya, leukemia kanker darah itu kita namakan kemosensitif. Jadi sekarang itu 90% itu bisa dapat disembuhkan dengan kemoterapi. Nah, jadi tidak perlu operasi, tidak perlu radiasi ya. Hanya kemoterapi sekarang 90% survive. Ya. Itu kalau yang kanker darah. Iya, seperti topik kita ini kan ya. Jadi better survival ya is achievable. Jadi bisa kita raih gitu. Nah terkait tadi dokter bilang ya, kanker itu better survival is achieved. Iya. Ada pertanyaan nih dari Iya. Aninda Manti, mumpung Dokter Riza nih. Iya. Dokter Riza, selama menangani pasien kanker, jenis kanker apa yang jarang atau mungkin sedikit? Oh yang sedikit, Yang langka-langka nih, ya. Nah ini juga suatu apa ya, tertarik dulu. Kalau di luar negeri itu hampir sama ya mungkin ya. Yang pertama yang paling banyak leukemia, kanker darah hampir sama, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia yang bersama. Tapi yang nomor 2 ini yang agak unik. Apa dok? Yang di Eropa tuh paling banyak kanker otak, brain tumor. Iya, brain tumor dulu. Jadi saya pernah ya di sana brain tumor karena apa? Mungkin karena diagnosisnya di sana mungkin bagus ya. Jadi mungkin nyeri kepala sedikit langsung CT scan, MRI. Sekarang kan mungkin ada yang gejala nyeri kepala, mutah, tapi kita nggak tahu itu apa. Itu yang selama ini agak unik. Jadi masih sedikit di sini kanker otak. Padahal di luar negeri banyak. Baik. Nah Mbak Syafa nih, abis didiagnosis tentunya kemo. Rasanya apa Mbak? Kan tadi kita udah dengar dari dokter Riza bahwa kemo itu efek sampingnya A, B, C, D, E. Kenyataannya yang Mbak Syafa jalanin, pertama kali kemo langsung merasakan atau boleh cerita nggak kapan tuh mulai nggak enaknya? Pertama kali Sapa kemo itu rasanya baru mual, terus lemas gitu aja kan. Terus pas kemo yang kedua kali itu udah rambutnya udah mulai rontok. Nyisir langsung. Kalau nggak nyisir cuma dielus gitu aja udah mulai rontok rambutnya. Terus makin lama kemo lagi mulai sariawan, terus sempat diare juga. Terus kalau rasa badan pada saat kemo netes 1, 2, 3, 4 gitu, itu gimana Mbak? Dalam prosesnya kadang kan kemo 4 jam, kemo sekian jam gitu ya. Apa rasanya? Yang instan terasa di badan apa? Yang paling sering Sapa rasain sih mualnya itu. Pada saat kemo ya? Iya, Berapa lama sampai selesai kemo?
atau terus-terusan? Enggak terus-terusan sih, sampai selesai kemo paling Seminggu ya? 2 sampai 3 jam selesai kemo itu masih kerasa, tapi nggak separah pas obatnya masuk gitu. Nah, kalau Mas Raka nih, Mas Raka, tadi kan kemo itu kalau versi tumor padat atau kanker padat rasanya seperti itu. Versi kanker darah yang tentunya protokolnya beda. Kalau untuk efek samping ya hampir sama sih, jadi kayak mual, muntah, rambut rontok. Kalau di kanker darah sendiri ada moon phase juga. Nah kalau moon phase itu memang udah kayak ciri khas gitu ya dokter yang di kanker darah kayak gitu. Cuma untuk kayak mual, muntah kayak gitu tuh sebenarnya nggak di semua obat itu menyebabkan mual dan muntah. Terus kadang juga kan kayak orang tua kayak gitu kan ketakutannya itu di efek-efek kemo seperti itu. Cuma selama ini itu orang tua melihat kemo itu dari sisi orang dewasa, sedangkan dewasa dan anak sendiri kan beda ya, ya itu makanya kan kalau bisa ya jangan kayak tadi, jadi setiap anak tuh punya sendiri-sendiri porsinya sendiri, jadi belum tentu si anak A itu mual muntah, di kita seperti itu juga. Dan yang sedikit saya tahu bahwa kemoterapi itu protokolnya macam-macam ya dokter. Iya, tergantung penyakitnya apa. Baik. Nah, kalau terkait ada pertanyaan dok, jenis kanker yang sering menyerang anak. Tadi dokter Riza udah bilang, Indonesia apa dok? Semua hampir sama leukemia ya, kanker darah itu mungkin ya, hampir sama ya, 90% itu paling banyak di situ ya. Nah, ya. Kalau misalnya kanker darah yang paling banyak, penegakan diagnosisnya pakai apa dok? Darah nih loh. Iya, penegakan diagnosis pertama tadi kan gejalanya tadi masyarakat udah sebutkan pucat, ada perdarahan ya, kemudian ada demam, kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan laboratorium. Di Muardi sudah lengkap, komplit. Kita nggak kalah sama kita sebut Darmais ya, Jakarta kita sama, jadi Dr. Rina, Dr. Maria ada sampai immunophenotyping, jadi kita bisa melihat sub penyakitnya itu apa jenisnya gitu. Jadi dan itu tentunya butuh kerjasama sama instalasi patologi klinik ya. Oh iya, nah, kita dok, udah lengkap. tadi kan darah berarti cuma ngambil darah. Terus prosesnya apa dokter bilang immunophenotyping. Terus yang saya tahu kan ada beberapa yang mungkin cukup intervensi nih dok. Iya. BMP misalnya, ya, pengambilan apa namanya, aspirasi sumsum tulang. Ya. Dari mana dok? Kalau boleh tahu dok? Ya, jadi kan kalau kanker darah kita harus memeriksa tanda kutip itu asalnya pabrik darah. Pabrik darah kan di sumsum tulang. Nah, berarti kita harus ambil sedikit itu, sedikit. Dan sekarang kita pun kerjasama dengan anestesi. Kalau dulu jawabannya masyarakat kita belum nih, kita waktu BMP udah sakti. Hebat. MTS juga nggak. Sekarang kan kita rumah sakit kita kan nggak bebas nyeri ya sekarang ya ininya slogannya. Mengurangi nyeri. Nah, bebas nyeri, pokoknya tanpa nyeri. Kita kerjasama dengan bagian anestesi gitu. Baru kita ambil 2 jam sudah bangun lagi, pulang dah. Berapa lama dok analisanya dari diambil cairan sumsum tulang ini dok, kemudian dikirim ke instalasi laboratorium patologi klinik? Berapa lama mereka bisa ditegakkan dok? Cepat sih, sekitar 1 hari, 2 hari bisa langsung ketahuan. Dan itu juga bisa menentukan langkah ya dok, kemoterapi atau mungkin kalau Mbak Safa ini apakah ada ini dok, tindakan lain selain kemo? Tadi saya dengar bedah nih dok. Iya, kalau Kak Safa kita kerjasamanya dengan dokter bedah sama dokter patologi anatomi. Iya, jadi melihat jenis sel tumornya apa, kemudian itu bagiannya patologi anatomi. Itu juga cepat, kita juga bagus di sini, tidak kalah dengan rumah sakit yang lain. Baik. Berarti teman-teman, Sobat Muardi yang menonton, orang tua, segala macam, kalau memang ada keluhan, itu bisa segera datang ke Poli Anak, bagian hemato-onkologi anak. Ada Dr. Riza spesialis anak konsultan, ada Dr. Septin spesialis anak konsultan, dan ada Dr. Irfan. Ya, jangan takut dan jangan lupa kalau kesini pakai masker. Iya, pasti. Nah, terutama Mbak Safa nih, aku pengen tanya lagi nih. Di diagnosis kanker pada saat pandemi, ya, Dr. Riza sama masyarakat cerita bahwa dalam prosesnya pasti daya imun menurun. Yang Mbak Syafa rasakan, ini kok double nih pandemi, iya aku kanker, datang ke rumah sakit Muardi. Orang-orang begitu nyebut Muardi takut. Iya nggak? Banyak COVID segala macam, karena memang kita melayani segalanya gitu ya. Pengalaman Mbak Safa menghadapi ketakutan ya, aku harus datang ke Muardi, mau nggak mau.
Gimana Mbak Safa? Ya pengalamannya biar nggak takut sih. Iya. Kan. Tetap patuhin protokol, terus kemana-mana suka bawa hand sanitizer. Jangan lupa pakai masker juga, cuma gitu aja. Bahkan Mbak Safa nih kalau teman-teman di sana maskernya 2 lapis. Pakai Facebook juga. Pakai face shield Oh, iya. ya. Oh. Nah, kemudian tadi kan Mbak Safa cerita ada prosedur bedah. Diapain Mbak Safa kalau boleh tahu? Waktu di operasi ini, Hmm. tulang dari lutut yang ada tumornya itu kan diambil, diangkat, terus dikerok tumornya, di situ direbus, baru dipasang lagi tulangnya. Sekarang untuk kegiatan berjalan sendiri dibantu dengan alat bantu, tetapi untuk latihan dari pertama kali bisa napak lagi Mbak Safa. Perang apa di batin itu yang kalau boleh tahu? Tentunya nyeri ya yang dilawan. Iya, iya. Sama takut ini sih tulangnya patah lagi gitu. Baik. Nah Mas Raka, kan ada beberapa support nih. Tentunya kayak Mbak Syafa. Mas Raka dulu mungkin ngalaminnya tidak tidak berpengaruh langsung terhadap apa ya aktivitas. Iya. Tentunya kan Mbak Syafa ini juga perlu didorong. Ya. Gimana peran Trisi? Nah, kebetulan kan kita punya teman juga nih, Iya. beliau itu survivor osteo juga. Nah, jadi biasanya kalau ada pasien osteo, Mbak, ini ada pasien osteo nih di Muardi, kayak itu minta tolong disupport ya, kayak gitu. Karena kan kalau saya yang cerita, saya juga nggak ngalamin Nah, betul. osteo juga. Nah, tapi kalau yang udah survivor Iya. osteo itu, dia udah ngalamin itu, jadi lebih enak buat ngobrol juga. Kayak gitu. Baik. Terus kemudian Mas Raka, kan tentunya pertama kali napak nih takut nih. Iya nggak Mas Raka? Iya. Aku bisa nggak ya jalan? Iya. Bener nggak? Iya. Sampai akhirnya mempercayai diri sendiri bahwa oke, aku nggak apa-apa. Iya. Itu kalian kerjasamanya gimana sih? Iya kan? Pasti kan Mbak Safa, masyarakat dan teman-teman pasti kan sekarang media sosial nih. WA, ayo toh kamu bisa. Ya, tapi kan Mbak Safa cuma lihat WA. Terus tidur lagi bisa nggak ya? Bener nggak? Dokter Iza tiap hari bisa, Dokter Septin, Dokter Irfan gitu kan. Ayo bisa gitu. Lebih perangnya lagi gimana Mbak? Melawan takut. Ya kalau semakin disemangatin gitu sih ya takutnya tuh semakin hilang. Dan ini tentunya kerja sama-sama rehabilitasinya gitu ya dok. Iya, Wah, pasti. ternyata banyak apa ya dok, bagian-bagian yang bisa kerja sama ya dok sama kita. Iya, pasti. Iya. Dok, dokter Riza gimana menenangkan orang tua dok? Iya. Jadi ini orang tua merupakan salah satu kunci utama sih buat saya ya. Jadi promis yang lainnya gitu ya. Jadi ini kan satu terapi jangka panjang. Si Raka ini 2 tahun. 2 tahun. Raka 2 tahun? Iya, 2 2 tahun kemo. Si Safa 1 tahun dan masih mungkin perlu pemantauan ya kan. Jadi saya harus pastikan benar kedua orang tua, keluarga itu mendukung untuk pengobatan buah hatinya atau keluarganya, ya buah hatinya atau anaknya. Karena apa, ini jangka panjang. Jadi saya tidak mau di tengah-tengah itu dia drop out, dia hilang kemana. Dan ketika itu yang saya pastikan sehingga setiap kali ada pasien baru saya pasti cerewet. Bahkan saya mungkin bisa menghabiskan waktu lama daripada nanti saya di tengah-tengah itu pasiennya drop out. Kalau ngomong drop out dok, apa yang bisa terjadi kalau pasiennya drop out? Nah, ini sekarang kita hubungkan sama pandemi ini. Ya. Ini banyak sekali pasien drop out ya, karena tadi ya karena takut dia ke rumah sakit, sebagainya, transport. Jadi dari luar kota kita banyak juga loh, Dr. Sandi, pasien-pasien luar kota, nggak hanya di Solo, di Sampai Madiun, Madiun, Ngawi. Ya. Salam buat dokter-dokter yang lain yang ngirim. Jadi Ada salam juga dari Hafsah tuh Hafsah. katanya dari dokter buat Hafsah dokter Riza. ini Hafsah ini apa nih dok? pasien ini Pinet ini kecil tapi lucu. Nanti saya kasih videonya sih. Kapan-kapan kita undang. Ya, Jadi bisa. pinter, dia bisa ngomong ini, dia pinter tapi jadi, Pinet ya dok ya? Pinet, ya. Jadi, nah ini tantangannya seperti itu Dr. Sandi. Jadi semakin banyak hambatan di pandemi, semakin banyak relapse sehingga pasien yang dulunya kemo datang ke IGD sudah mungkin HB-nya rendah, sudah pucat, darah dan sebagainya. Ini yang tantangan seperti ini. Dan
ngomong-ngomong tentang kita punya banyak pasien ya di luar kota, kita punya rumah singgah. Mungkin Raka Nanti cerita biasa, punya biasa. rumah singgah, nggak salah ya. Jadi bisa untuk menyediakan rumah mungkin. Boleh cerita masyarakat Ya, rumah singgah. kita udah punya rumah singgah itu sejak 2015. Tapi kebetulan karena kemarin pasiennya kita juga banyak, pasien dampingan kita juga banyak dan semua dari luar kota. Kebanyakan tuh ada yang dari Ponorogo juga kayak gitu kan. Terus akhirnya 2019 itu kita mulai renovasi buat biar kapasitasnya lebih banyak kayak gitu. Nah, kemarin di akhir 2020 itu kita udah selesai renovasi dan rumah singgah itu udah siap ditinggali kembali. Di mana? Di belakang PMI. Jadi nyebrang udah sampai. Selatan. Iya. Selatan rumah sakit Muardi. Iya. Deket berarti. Bayar Baik. nggak sih? Bayar nggak? Enggak, jadi selama ini kita di sama Trisi. Tapi nanti dikasih Baik, sama Raka. baik, betul. Jadi ini ibu-ibu yang mungkin kebetulan tadi dokter Iza cerita sedang ada yang belum berani datang, Iya. tenang. Kita punya rumah sanggah yang tentunya mematuhi protokol Iya. kesehatan, ya, yang aksesnya bisa dijangkau dengan jalan kaki. Bahkan mungkin kalau perlu transfusi bisa kontak dulu darah saya udah jadi apa belum ya. Nah, Mbak Safa, ngerasain nggak rumah singgah? Enggak sih. Rumahnya deket nih. Oh, Rumahnya deket ya. Iya. Baik. Nah, di rumah singgah itu sendiri dokter Iza, kok bisa tercetus Iya. dari dokter Iza sendiri nih? Enggak, untuk intinya bukan mungkin ya itu tadi sih. Iya. Kalau saya sih saya fokus ke medisnya, Iya. tapi banyak sekali teman-teman yang dukung ya. Jadi teman-teman yang baik hati lah ya banyak sekali. Kemudian ada mungkin dokter ini, kemudian ada namanya Mas Tejo sama Mbak Ayu. Itu kita bentuk yayasan, ya yayasan di sana. Di sini juga ada Nenek Uti, namanya Rumah Singgah Nenek Uti. Rumah singgah Nenek Mas Uti. Uti. Jadi Nenek Uti itu punya rumah, ya, punya tanah, tapi nggak dipakai karena anak-anaknya dari Jakarta. Iya. Jadi anak Jakarta kemudian mempunyai ide usul gimana kalau dibuat rumah singgah. Sangat mulia sekali. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih buat semuanya yang udah support nih. Rumah sakit Muardi, Survival, Trisi dan tim. Rumah singgah tadi ya dok ya? Iya, Nenek Uti. Baik. Mbak Safa, yakin sembuh? Insya Allah. Insya Allah ya. Iya. Nangisnya berapa hari dulu? Cewek loh, seorang perempuan usianya sedang remaja, tentunya lebih beda ya masyarakat mungkin ya, nanti biar versi laki nih. Kalau perempuan nih, nangisnya berapa hari? Dulu waktu pertama tahu kena osteosarkom ini nangis cuma 2 hari sih. 2 hari? Iya. Hebat. Terus udah nggak mau mikirin lagi udah gitu. Udah pokoknya kemo jalan, tentunya kan masih bolak-balik ya, pulang Iya. selesai kemo, pulang dulu di rumah. Berapa lama di rumah? Berapa lama di rumah sakit kalau boleh tahu dalam sebulan? Kalau dalam sebulan itu biasanya di rumah sakit pas jalanin kemonya itu seminggu paling lama. Kalau di rumahnya itu istirahat selama kurang lebih 2 minggu. Baru masuk lagi. Iya. Kalau masyarakat dulu berapa lama nangisnya? Di rumah berapa hari? Di rumah sakit berapa hari? Kalau nangis sih enggak, cuma setiap kali kesini tuh kayak mikir kenapa ya harus kemo kayak gitu, kenapa ya harus kemo kayak gitu. Terus tapi di rumah sakit itu seringnya lama, jadi karena leukositnya rendah, gagal kemo kayak gitu. Pengalaman paling lama itu hampir 3 mingguan kalau nggak salah di rumah sakit. Terus kalau di rumah tuh paling cuma 2 hari 3 hari, jadi Kamis pulang, Senin udah masuk lagi ke rumah sakit buat kemo kayak gitu. Pertanyaan yang aku paling ini nih pengen tanya, kapan mainnya? Zaman itu mungkin masyarakat belum pandemi. Yeah. Anak cowok umur 15 tahun, ya saya ngalamin sendiri main ya dok, dokter Iza ya. Kapan mainnya dong? Karena kebutuhan main itu bagi seorang anak benar-benar penting gitu kan. Iya, ini sih kalau main itu dulu emang bukan tipe orang yang suka main ya dokter ya. Jadi kayak kalau dulu waktu sebelum sakit itu kayak sekolah ya udah di rumah, udah sekolah lagi kayak gitu. Jadi kayak nggak ada perubahan yang secara spesifik soal mainnya kayak gitu. Cuma kalau pas di rumah sakit sendiri yang kadang rasa jenuh karena kan kebanyakan anak-anak nih mereka suka diajak terapi bermain. Dan saya kan waktu itu udah remaja, remaja main.
dari situ yang kadang juga jenuh, apalagi kalau 2 minggu 3 minggu di rumah sakit cuma tiduran kayak gitu kan juga suntuk. Dan 2010 belum ada smartphone. Ya. Iya kan dokter Riza Ya, ya? nah, karena cerita masyarakat itu sekarang kita di bangsal masalah kanker kita pisahkan antara yang sudah 10 tahun sama yang di bawah 10 tahun. Baik. Ya, karena memang berbeda psikososialnya, psikisnya. Semoga yang remaja juga bisa bergaul sama sesama seniornya. iya, Mas memberikan Raka, ya. semangat. Biasanya emang gitu sih dokter, jadi kalau ada yang penegakan biasanya kan ada barengan tuh kayak gitu, jadi kayak kita juga menjadi jembatan buat mereka, ini loh ada pasien juga umur segini, nanti kenalan ya kayak gitu. Ternyata hebat, Dok. Ternyata multidisiplin dari macam-macam kalangan yang sudah bergabung ini, kalau saya dengar sekilas ceritanya hebat nih dokter Riza ya. Iya. Dan tidak mungkin semua ini dokter Riza bilang tadi berjalan sendiri. Tidak Pada mungkin. saat itu dokter benar-benar jadi center, tapi sekarang Mulai mungkin beralih sebagai ke center communicator bener ya dok ya. patient oriented sekarang. Jadinya dokter oriented sekarang pasienlah yang jadi center. Maaf nih kalau di mungkin ini udah sisa berapa menit mas? Wah nggak kerasa. 10 menit. Ya, Nggak kerasa nih kita ngobrol dok. ngobrol terus berempat ini, tapi Pagi. nggak ada ininya, nggak ada kopinya. Oh iya pakai masker. Nggak boleh ya. Ada yang survive, ada yang nggak survive. Iya. Dari dokter Riza sendiri nih, pastikan saya pun kalau harus menyampaikan berita buruk pada saat mendiagnosis itu udah nggak enak. Menyampaikan lagi bahwa ternyata proses ini juga ternyata tidak semulus yang kita bayangkan. Pasti ada beberapa yang tidak berhasil bertahan. Gimana dokter Riza? Dan apa saja sih biasanya mempengaruhi hal tersebut? Oke, jadi salah satu elemen penyampaian berita buruk, satu itu kita harus sebagai dokter kita harus berkata sejujurnya tentang prognosis pasien. Jadi berapa chance resikonya survive bertahan hidup, kita harus jujur. Ya itu harus jujur satu. Kemudian simpati dan empati, ya, itu yang penting ya. Jadi kita mungkin memberikan suatu perhatian, tapi tidak boleh involve secara emosi, empati. Jadi kita harus tahu batasnya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan sih. Ini ya. Kebetulan ada pertanyaan juga nih dok, dua ini kayaknya mungkin berhubungan. Yang pertama mungkin dari Pangpangi, dok, apa yang harus dilakukan ketika anak dicurigai terkena kanker? Iya. Jadi kalau kita sudah curiga terhadap kanker, apakah itu kanker cair atau kanker padat ya, kita harus memeriksakan ke fasilitas kesehatan dekat. Itu ya, jangan sampai nanti seperti Kak Safa tulang kemudian kita ke alternatif sehingga mendapatkan pelayanan yang salah. Ya, jadi ke fasilitas kesehatan terdekat, apakah itu puskesmas atau rumah sakit ya, terserah. Di sana ada dokter-dokter yang mungkin yang jelas tahu tindakan medis berikutnya apa, sehingga mendapatkan pertolongan yang lebih dini. Karena deteksi dini kanker kita tata laksana secara dini, insya Allah angka survivalnya bagus. Baik. Pertanyaan mungkin dari @vero, dok, bagaimana peluang sembuh? Tadi kita ngomong survive, kita ngomong ada yang nggak survive, Iya. dan pertanyaannya mungkin nggak akan jauh-jauh dari saya bisa sembuh nggak sih dok? Iya. Jadi satu, untuk peluang sembuh bukan hanya dari jenis penyakitnya, tapi dari yang sisi yang lain, yang kan banyak disiplin. Gizinya harus bagus, ya kan, kemudian nanti psikososialnya harus bagus. Jadi otomatis mau nggak mau saya juga kalau saya hati yang semangat itu merupakan ya itu kalau kemoterapi sih, kalau saya banyak kalau kemoterapi cuma penunjang aja sih. Tapi kalau Kakak Safa dia menjalani kemoterapinya senang, semangat, itu menjadi modal untuk saya selanjutnya. Mbak Safa, dokter Riza bilang hati senang. Gimana Mbak Safa setahun ngelawan nih? Ini kan fresh nih ya. Dan sekarang tentunya terapi itu masih dalam proses. Dokter Riza tadi bilang masih dalam pemantauan, ketat ya. Gimana Mbak Safa? Rasanya? Ya. Pas awal-awal kemo sih sebenarnya kayak mau menyerah gitu kan, karena efeknya itu sakit badannya. Cuma lama-kelamaan ya jalanin aja, dikuat-kuatin sih gitu.
Nah, Mas Raka sendiri, dulu Mas Raka cerita 2 kali lipat nih, 2 tahun ya dok ya? Iya. Mungkin berarti pernah dibilang sembuh dan kambuh lagi? Enggak, jadi emang prosesnya 2 tahun itu dokter. Protokol kemonya ada 110 minggu sih, jadi hampir ya 2 tahun lebih atau kurang dikit lah. 110 minggu. Gimana pengalaman, ya mungkin ini di akhir acara aku pengen Mas Raka menyampaikan nih, gimana rasanya 110 minggu ngelawan? Yang pasti juga yang awal-awal itu masih tetap shock ya, jadi yang ada fase kayak bilang dokter Risa tadi kayak penolakan kayak gitu. Cuma semakin itu kan jadwalnya juga nggak rutin setiap minggu, jadi ada yang berjangka, ada yang 5 minggu sekali kayak gitu. Nah setelah masuk itu kayak oh berarti ini ada pilihanku udah tepat nih kayak gitu. Jadi kembali lagi kayak pilihanku di medis itu udah bener kayak gitu. Jadi ya udah dijalanin terus semangat kayak gitu, terus kayak dukungan dari orang-orang sekitar yang selalu support kayak gitu juga membantu banget. Baik. Tadi kalau saya intip ada orang tuanya Mbak Safa ya. Boleh nanti dipanggil buat terakhir ya dokter Riza ya. Iya. Ini karena udah diingetin sama tim bahwa waktu tinggal 5 menit. Saya akan menginjak ke dokter Riza kata akhir. Apakah kanker baik cair maupun padat tadi dok dari sisi medis? Iya, oke. Jadi harapan saya dari tim medis, satu, perlunya deteksi dini ya. Jika ada keluhan seperti pucat, kemudian ada perdarahan, demam, segera langsung ke fasilitas kesehatan dekat ya. Nggak harus rumah sakit, puskesmas bisa ya, karena deteksi dini kita akan menentukan terapi yang lebih bagus. Kemudian ada yang mitos itu ya seperti tidak keturunan, kanker, kemudian tidak bisa disembuhkan, mungkin sudah tidak ada saat ini. Dan terakhir bantuan semua multidisiplin ya, mungkin Kerjasama saya ya, ucapkan terima kasih semua ya ke Rumah Sakit Muardi, ke Trisi ya, ke divisi-divisi dari anak, kemudian survivor, Kak Sofan, semuanya saya ucapkan terima kasih karena saya tidak bisa sendiri menangani kanker. Dengan bantuan yang lain saya bisa jadi kuat ya. Baik, sekarang testimoni dan kata akhir dari Mbak Safa dan Ibu. Ibu di sini Bu, biar kelihatan Bu. Di sini saya pindah dulu. Terus Andi malah nggak kelihatan besar. Mari Bu, sini Bu. Tempatnya. Nah, Silakan Bu, kalau tadi sekilas ya saya pengen tahu gimana sih Bu, Ibu mendampingi, mendengarkan berita buruk terkait kanker sampai akhirnya Safa sehat. Untuk awal-awalnya sempat kaget juga ya, sampai astagfirullahaladzim kok bisa sih gitu sampai anak saya kena seperti ini gitu kan, kaget lah. Terus setelah menjalani pengobatan Safa, saya lihat di sekeliling Safa itu ternyata lebih banyak yang lebih parah dari Safa gitu. Dari yang masih balita, yang bayi pun juga sampai saya ngelihat sendiri gitu. Di situ saya baru sadar, oh ya Allah ternyata bukan anak saya yang parah gitu, masih ada yang lebih gitu, yang lebih kasihan lagi, usia masih kecil sekali gitu ya dok. Jadi saya ngelihatnya ya tetap bersyukurlah, ikhlas ngejalaninnya ikhlas gitu. Dan tipsnya Bu, tadi kan karena Safa udah remaja, tentunya 2 kepala yang menghadapi pemberontakan, tidak terima. Ya kenapa saya harus seperti ini, kenapa harus kejadian di anak saya, kenapa harus kejadian saya sebagai orang tua. Gimana kalau kita boleh tahu tipsnya Ibu sebagai orang tua yang mendampingi sampai sekarang benar-benar mencoba menguatkan hati? Ya untuk tipsnya ya, kesehatan itu ternyata lebih penting ya. Selama ini kan kita mikir, anak kita kondisinya sehat gitu. Ternyata di balik itu ada penyakit yang kita nggak tahu gitu. Jadi ya tetap harus benar-benar jaga kesehatan. Terus untuk anak-anak juga dari pola makanannya juga mungkin dijaga gitu kan. Kehidupan sehari-harinya lah lebih diperhatikan lagi gitu loh. Dan pesan-pesan buat orang tua yang sedang menghadapi terapi kemoterapi atau terapi kanker di Muardi yang mungkin ini banyak loh yang nonton. Ada pesan apa Bu? Tetap semangat. Cuma itu aja. Walaupun memang sih efek kemo tuh memang saya nggak ngerasain ya dok, tapi saya melihat gitu anak saya itu efek kemonya tuh yang namanya nggak mau makan, terus tiba-tiba drop, tiba-tiba rambutnya habis gitu kan, rontok, botak gitu. Terus sempat semangatnya juga turun gitu kan, mau stop gitu, tapi
saya bilang lagi, Kak, ayo, ini kamu perjuangan kamu udah setengah gitu loh. Jangan sampai sia-sia yang udah kamu jalanin itu sia-sia. Tetap semangat, lanjutin lagi. Sempet mau stop Safa kan, nggak kuat gitu. Tapi saya tetap bilang semangat, tetap semangat. Jangan sia-sia semuanya gitu. Kamu udah ngejalanin yang namanya sariawan, yang namanya sampai apa? Karena dia efek kemo tuh begitu pulang kemo seminggu di rumah, mending seminggu ya dok, kadang-kadang 3 hari balik lagi karena drop badannya kan, semuanya turun segala macam gitu. Tapi ya sempet itu saya bilang tetap semangat Kak, jangan sia-sia semuanya. Kamu mau sembuh, mama pengen kamu sembuh gitu, harus terus semangat biar sembuh. Dan di balik itu tentunya doa seorang ibu ya Mbak Safa ya. Iya. Mbak Safa sendiri nih, apa yang pengen disampaikan mungkin buat teman-teman yang sedang berjuang juga seperti Mbak Safa menghadapi terapi, menghadapi kesembuhan, bahkan mungkin yang mungkin dulu lagi nggak enak seperti Mbak Safa gitu. Kalau Safa sih ya tetap semangat juga, terus jangan lupa doa, itu yang paling penting, sama percaya aja sih kalau bisa sembuh gitu. Baik, ternyata semangat itu tidak hanya sebagai kata-kata ya mungkin ya Mbak Safa. Terakhir Mas Raka, sama sebagai penyintas iya, sebagai supporter juga iya, gimana Mas Raka? Sama, jadi semangat itu nomor 1 ya dokter ya. Semangat, kemudian ada pesan nih, jadi kanker itu bukan akhir dari segalanya. Jadi meskipun kita kena kanker kayak gitu, tapi kita juga masih punya masa depan nih kayak gitu. Baik, terima kasih nih, tepuk tangan dulu buat penyintas, organisasi, dan juga tim medis, juga Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Dr. Muardi ya dok ya, yang sudah bekerja sama, tentunya kita semuanya bekerja sama ya Dr. Riza. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton, mendukung tim medis, residen, perawat, ya segala macam. Dan buat teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk menonton siaran live ini, hasil rekaman bisa kita tonton di Instagram @RSUD Dr. Muardi, kemudian Facebook RSUD Dr. Muardi, dan YouTube @RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow semua akun media sosial dari RSUD Dr. Muardi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, Mas Raka, Mbak Safa, ibunya Mbak Safa, dan Dr. Riza. Sampai jumpa lagi di acara 2 minggu lagi di acara Muardi Asah, Asuh, Asih. Anak sehat, anak hebat. Anak sehat, Indonesia hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.